inflasi headline yang mencatatkan inflasi bulanannya 0,07%, ini berarti mengindikasikan bahwa dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya yang berturut-turut deflasi, ya sebenarnya ini sudah menunjukkan satu tanda ya, salah satu tanda awal bahwa konsumsi sudah mulai lebih meningkat ya, dan kita harapkan ini trennya akan cenderung kembali meningkat lagi secara mantuman hingga akhir tahun ini, sehingga kondisi konsumsi rumah tangga pun juga seperti yang kita harapkan ini akan cenderung terus membaik ya sampai dengan kuartal keempat ini. Dan meskipun memang kita lihat kondisi dari konsumsi tersebut pun juga belum cukup kuat ya, mengingat kondisi dari konsumen sendiri ini masih cenderung masih belum cukup confident ya. Ini terindikasi dari indeks kepercayaan konsumen yang dilakukan oleh survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa indeks kepercayaan konsumen masyarakat ini masih di bawah 100, artinya masih belum confident gitu ya. Artinya selama kita masih menghadapi pandemi, tentunya perilaku konsumen pun juga belum normal, sehingga itu yang harus perlu kita perhatikan, bahwa membaik tapi belum cukup signifikan ya perbaikannya di kuartal keempat tahun ini. Dengan tentunya adanya terjadi inflasi, begitu ada perbaikan walaupun sedikit saja, harapan begitu untuk perbaikan konsumsi masyarakat. Tapi IKK, Indeks Keyakinan Konsumen, menunjukkan juga konsumen belum cukup confidence begitu untuk melakukan belanja. Di satu sisi stimulus oleh pemerintah tentunya sudah digelontorkan untuk menopang bagaimana perekonomian masyarakat untuk tetap bisa melakukan konsumsi, karena kita tahu fundamental ekonomi Indonesia adalah konsumsi. Apa masih belum cukup begitu untuk membuat masyarakat lebih confidence untuk bisa membelanjakan atau mungkin melakukan konsumsi? Iya, permasalahannya adalah kalau kita lihat data terkini, konsumsi nasional itu dipengaruhi ataupun didominasi oleh 20% masyarakat berpenghasilan kelas atas ya, masyarakat kelas atas. 45% dari total konsumsi nasional itu dikontribusikan oleh konsumsi dari masyarakat kelas atas. Sementara itu kelas menengah kontribusinya kurang lebih sekitar 35%. Artinya 40% terbawah yang masyarakat berpenghasilan rendah tersebut, masyarakat prasejahtera yang mendapatkan bantuan sosial ataupun perlindungan sosial dari pemerintah, ini kontribusinya kurang dari 20% ya. Artinya memang kalau kita katakan apakah stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya PEN untuk perlindungan sosial ini akan berdampak pada konsumsi nasional, memang ini belum lengkap ya. Artinya ini memang untuk tadi menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah ya. Tapi yang menjadi masalah adalah menengah dan kelas atas ini mereka masih menahan belanja ya, masih belum melakukan konsumsi secara normal karena mereka tidak bisa traveling, tidak bisa makan di mall dengan bebas, makan di restoran dengan bebas gitu ya. Artinya hal-hal itu masih tetap menjadi perhatian dari konsumen kelas atas, sehingga selama pandemi ini pun juga dan kita pun juga masih masih berjuang menghadapi kasus COVID juga yang terus meningkat. Saya rasa kelas menengah dan kelas atas ini masih meskipun daya belinya tidak terpengaruh, tapi keputusannya untuk belanja ini masih akan ditunda, sehingga itu yang menjadi satu permasalahan untuk bagaimana respon dari pemerintah ini untuk memberikan confident ya untuk kelas menengah atas ini supaya tetap berbelanja di tengah pandemi seperti sekarang ini. Oke, itu juga tercermin tentunya dengan peningkatan dana pihak ketiga begitu DPK dari perbankan dan juga tabungan serta giro yang masih meningkat begitu.